warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardika Satria Pratama dari SMK ITB Al-Junaidyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang intervilan. Yang pertama itu, apa itu intervilan? Intervilan adalah teknik yang memungkinkan perangkat dari segmen jaringan virtual atau VLAN yang berbeda untuk saling berkomunikasi. Karena VLAN diciptakan untuk membagi jaringan fisik menjadi beberapa kelompok logis yang terisolasi, perangkat antar VLAN tidak bisa terhubung secara langsung. Untuk menjembatani isolasi tersebut dibutuhkan perangkat layer 3 seperti router atau multilayer switch sebagai gerbang yang merutekan paket data antar VLAN. Fungsi VLAN itu salah satunya adalah membagi jaringan menjadi beberapa segmen terpisah. Contohnya VLAN 10 untuk admin dan VLAN 20 untuk siswa. Yang kedua itu setiap VLAN bersifat terisolasi, sehingga antar segmen tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Lalu interVLAN routing hadir sebagai solusi agar perangkat dari VLAN yang berbeda tetap bisa saling bertukar data. Lalu ada juga yang namanya DHCP. Apa itu DHCP? DHCP adalah protokol berbasis client server yang secara otomatis mendistribusikan alamat IP ke setiap perangkat dalam jaringan. Tanpa DHCP, administrator terpaksa mengatur IP satu persatu secara manual atau static IP, yang tentu sangat tidak efisien untuk jaringan berskala besar. Kelebihan DHCP itu adalah otomatis pemberian IP. Perangkat mendapat IP secara otomatis dari server DHCP tanpa perlu setting manual, mengurangi kesalahan konfigurasi. Tidak ada lagi typo atau konflik IP karena semua diatur oleh sistem. Yang ketiga, efisien untuk jaringan besar. Ratusan perangkat bisa dikonfigurasi sekaligus dengan cepat dan praktis. Lalu ada namanya manajemen terpusat. Pengaturan IP, subnet mask, gateway, dan DNS semuanya dikontrol dari satu titik, yaitu DHCP server. Lalu terakhir adalah mencegah IP konflik. DHCP memastikan setiap perangkat mendapatkan alamat IP yang unik. Lalu ada juga yang namanya SVI atau Switch Virtual Interface, merupakan antarmuka virtual layer 3 yang dimiliki perangkat Cisco. Analoginya sederhana, jika VLAN adalah tembok pemisah antar kelompok jaringan, maka SVI adalah pintu yang menghubungkan kelompok-kelompok tersebut lewat pemberian alamat IP. Cisco sendiri sudah menyediakan VLAN 1 sebagai SVI bawaan yang umumnya dipakai untuk manajemen perangkat. Keunggulannya, multilayer switch yang mengaktifkan SVI bisa langsung menangani routing antar VLAN secara internal tanpa bertanggung pada router eksternal, membuat komunikasi antar divisi jadi lebih cepat, fleksibel, dan efisien. Fungsi SVI di antara lainnya yaitu gateway untuk VLAN. SVI berperan sebagai default gateway bagi perangkat dalam satu VLAN. Misalnya VLAN 10 menggunakan SVI 192.168.10.1 sebagai gateway untuk semua host di dalamnya. Yang kedua itu mengaktifkan inter-VLAN routing. Switch layer 3 dapat melakukan routing antar VLAN melalui SVI tanpa membutuhkan router tambahan. Lalu yang ketiga adalah manajemen switch jarak jauh. SVI memungkinkan admin mengakses switch dari jarak jauh melalui SSH atau Telnet menggunakan alamat IP. Lalu yang terakhir itu monitoring dan kontrol jaringan. Admin dapat memantau serta mengatur lalu lintas data di setiap VLAN melalui SVI. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita buat implementasinya di Cisco Packet Tracer. Nah, sekarang kita sudah berada di Cisco Packet Tracer. Di sini sudah ada 4 PC dengan satu switch dan 4 PC lainnya dengan switch multilayer dan juga dengan router. Nah, yang pertama itu kita akan memasukkan VLAN. Kita ke switch, lalu CLI, lalu ketik terminal, lalu VLAN VLAN 10, lalu enter, lalu VLAN 20, enter, and VLAN 20, enter, lalu
lalu ketik interface range fa 0 slash 2 sampai 3, enter. Lalu ketik swm mode access switch access 910, lalu interface range fa 0 slash 4 sampai 5, enter. Lalu swm mode access switch access 920, enter. Nah, setelah itu kita exit. Terus kita interface kabel yang mengarah ke router. Caranya itu seperti ini. Interface fa 0 slash 1, lalu enter. Lalu switch mode terang, enter. Setelah itu kita exit. Kita exitkan, enter. Lalu kita lihat VLAN-nya, kita ketik dulu show VLAN brief, enter. Nah, di sini sudah terhubung ya. Terus kita lakukan di multilayer. Sebenarnya di multilayer ini hampir-hampir mirip, cuman ada sedikit perbedaan. Karena itu kita enable, kita ketik VLAN 10, enter. Name VLAN 10, enter. VLAN 20, enter. Name VLAN 20, enter. Lalu interface ra iya benar fa 0 slash nah setelah fa 0 slash 1 sampai 2, enter. Nah, setelah enter, klik switch mode access, enter. Switch access VLAN 10, enter. Lalu interface fa 0 slash 3 sampai 4, lalu enter. Lalu swm mode access, switch access VLAN 20, lalu enter. Nah, di sini itu bedanya. Di sini kita masukkan interface, ya, kita masukkan interface fa 0 slash 5, enter. Nah, setelah itu kita ketik sw terang encapsulation dot q, enter. Kita ketik sw mode terang, enter lagi. Lalu kita cek VLAN-nya sama seperti tadi, yaitu do show VLAN brief, enter. Nah, di sini sudah aktif ya. Lalu kita ke router. Nah, kita ke CLI. Nah, enter. Kita ketik enable configuration terminal, lalu interface g0/0,
dot tujuh 10 enter. Setelah itu masukkan IP addressnya 10 titik 10 titik 10 titik 1 titik 1 dan masukkan titik 255 titik 0 enter. Lalu itu kita exit. Nah, setelah itu kita masukkan VLAN 20 nya, yaitu njpeg g /0 titik 20 enter. Lalu encapsulation dot queue enter. Maaf, encapsulation dot queue 20 enter. Setelah itu kita masukkan IP addressnya, yaitu IP address 20.20.20.1. lalu kita lagi 255 titik 0. Nah, lalu kita exitkan. Nah, setelah itu kita akan menyeting di IP nya. Caranya itu seperti ini. Kita ketik IP di DHCP full VLAN 10 enter. Lalu kita ketik network titik 0, lalu 255 nya lalu enter. Lalu kita ketik default router default 10.1 lalu enter. DNS server 8.8 enter. Lalu kita exitkan, enter lagi. Lalu kita masukkan DHCP VLAN 20 nya, IP DHCP full VLAN, lalu enter. Dan network titik 0 255 titik 0 lalu enter. Default router 20.1 enter. DNS server 8.8 lalu enter. Lalu kita exitkan. Nah, jika sudah, tandanya kita berhasil mengkonfigurasi menggunakan inter VLAN routing. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf
bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're